Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali sahabat Ian 88. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar Germas, yaitu gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Germas yang sudah sering kita dengar sebelumnya, bahkan makin sering disosialisasikan saat pandemi COVID-19 kemarin, yang memang sangat besar pengaruhnya dalam mengendalikan COVID yang lalu. Izin, saya ingin share screen materinya. Mudah-mudahan sudah terlihat ya tentang materi pengantar gerakan hidup masyarakat untuk sehat. Baik, saat ini sahabat-sahabat kita sudah menghadapi 3 jenis penyakit yang dikenal dengan istilah triple burden. Yang pertama yang sudah kita kenal adalah penyakit menular yang disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Dan saat ini masih belum semuanya teratasi, walau sudah banyak berkurang akibat adanya antibiotik atau antibakteri, antivirus, dan sebagainya. Yang kedua adalah penyakit tidak menular yang sekarang cenderung makin banyak kasusnya, seperti hipertensi, diabetes, obesitas, hiperkolesterol, stroke, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah penyakit yang dikenal dengan istilah PNR, penyakit infeksi, new emerging, dan re-emerging. Jadi yang re-emerging adalah penyakit-penyakit yang sebelumnya sudah hilang, namun sekarang muncul kembali seperti halnya polio, campak, ya. Sementara penyakit-penyakit baru yang menimbulkan kedaruratan yang baru seperti halnya flu burung, dan yang terakhir kita kenal adanya COVID-19 itu termasuk dalam new emerging. Saat ini menunjukkan adanya perubahan 10 penyebab kematian selama 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2009 dibandingkan dengan 2019. Kita lihat penyakit-penyakit infeksi seperti tuberkulosis dan diare, sekarang urutannya sudah digantikan dengan berbagai penyakit tidak menular, seperti halnya stroke, penyakit jantung, diabetes, sirosis, kanker, penyakit paru obstruksi, dan hipertensi. Dan salah satu yang erat penyebabnya adalah terkait dengan perilaku rokok. Banyak penyebab perubahan pola penyakit, mulai dari kebiasaan merokok, apapun jenis dan caranya, termasuk juga penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja saat ini. Kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, seperti tinggi kalori, tinggi gula, tinggi garam, dan rendah serat, yaitu kurang buah dan sayuran, mulai adanya gangguan metabolik seperti hipertensi dan diabetes mellitus, serta mulai adanya gejala obesitas atau kegemukan. Pada slide ini kita lihat saat ini makin maraknya penggunaan gadget untuk bermain game, khususnya sejak anak-anak, penggunaan alat-alat elektronik, semakin berkurangnya aktivitas fisik yang dilakukan, apalagi saat menggunakannya disertai dengan makan cemilan yang berkalori tinggi, tinggi garam, makanan manis-manis alias tinggi gula, maupun yang kurang serat, ataupun juga minuman yang bertinggi kalori, makin meningkatkan risiko menjadi obesitas dan penyakit tidak menular lainnya. Seharusnya sejak anak-anak banyak bermain dengan melakukan permainan-permainan sehingga akan banyak bergerak untuk berperilaku aktif dan dapat mencegah obesitas sejak usia dini, juga adanya gangguan metabolik, serta cukup makan buah-buahan dan sayuran. Kemudian pada slide ini kita lihat akhirnya akan berdampak dalam pembiayaan kesehatan, mulai secara individu hingga berdampak secara nasional. Kita bandingkan biaya langsung yang dikeluarkan oleh BPJS, yaitu biaya yang dikeluarkan hanya untuk pengobatan dan perawatan, biaya dokter, obat laboratorium.
di mana biaya-biaya tersebut sebagai biaya langsung untuk penyakit-penyakit tidak menular, belum termasuk biaya tidak langsung seperti transport, konsumsi untuk penunggu, kehilangan pendapatan, dan sebagainya. Kita bandingkan biaya terhadap berbagai penyakit tidak menular dari tahun ke tahun, mulai sejak tahun 2018, 2019, dan 2020, sudah bernilai triliunan rupiah dengan nilai total hampir 25 hingga 33 triliun rupiah. Kalau biaya sudah membebani keuangan keluarga, sementara penyakit tidak kunjung sembuh, sementara juga pekerjaan tidak terselesaikan, dan berdampak pada penghasilan atau ekonomi, sehingga muncullah berbagai masalah termasuk masalah kejiwaan seperti stres sampai gangguan kejiwaan. Disinilah definisi sehat menurut WHO tidak tercapai, yaitu sehat secara jasmani, rohani, serta sosial. Sehingga kita bagaikan menyimpan bom waktu yang siap meledak karena berbagai faktor risiko yang diawali mulai dari kelebihan berat badan hingga obesitas, dan dapat menyebabkan berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, dan kanker, termasuk gangguan kejiwaan, sudah menghantui kita. Belum hapus dari ingatan kita saat pandemi COVID kemarin, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga dan negara, juga berapa banyak yang dirawat serta meninggal karena COVID-19. Dari data-data yang sudah dikonfirmasi, rata-rata penyebab terbanyak yang meningkatkan faktor risiko pasien yang dirawat maupun meninggal adalah karena berbagai penyakit tidak menular yang disebut sebagai komorbid, yaitu hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru, asma, dan kanker. Juga termasuk menjadi faktor kendala saat mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena belum terkendalinya penyakit-penyakit yang jadi komorbid tersebut, yang tentunya juga belum diobati atau belum dikendalikan atau tidak rutin berobat. Kita juga sudah mengenal dan banyak tersebar informasi terkait adanya protokol kesehatan dalam mengendalikan COVID-19, yaitu prinsip 3M atau 5M, yaitu dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian menggunakan masker dan sering mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Di samping itu, kita juga mengenal protokol kesehatan lainnya, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, olahraga, dan mengurangi stres, kemudian mengkonsumsi gizi seimbang, mengelola penyakit komorbid, serta ber-PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, dan melakukan desinfeksi lingkungan. Sebenarnya protokol-protokol tadi tetap bisa kita lakukan untuk mencegah kembalinya penyakit-penyakit semacam COVID atau PINERE, penyakit infeksi maupun juga penyakit tidak menular. Bahkan akhir-akhir ini kita diingatkan untuk tetap menggunakan masker, yaitu pada saat terjadinya polusi udara. Semua protokol-protokol kesehatan tadi dapat kita kelompokkan ke dalam 3 klaster. Yang pertama, yang kita kenal sebagai protokol GERMAS. Yang pertama adalah klaster meningkatkan daya tahan hidup tubuh kita. Kemudian klaster kedua yaitu mengelola berbagai faktor komorbid, termasuk kelompok rentan seperti lansia, dan yang klaster ketiga adalah berperilaku hidup sehat atau ber-PHBS. Ini semua kita kenal sebagai bagian dari GERMAS. Ada 5 pilar dalam kegiatan GERMAS. Yang pertama adalah melakukan deteksi risiko dini, seperti cek tekanan darah secara rutin dan berat badan. Cek berat badan dan tekanan darah minimal sebulan sekali. Cek gula darah misalkan minimal 6 bulan atau setahun sekali, serta cek kesehatan lainnya secara rutin. Unsur GERMAS yang kedua adalah membiasakan melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur.
Berbagai jenis aktivitas fisik atau olahraga dilakukan sejak dini untuk mencegah faktor risiko penyakit tidak menular, termasuk osteoporosis, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Germas yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang dengan konsep isi piringku yang sesuai porsinya, serta juga kurangi gula, kurangi garam, dan kurangi makanan berlemak. Germas keempat adalah dengan menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan, termasuk hindari adanya polusi dari lingkungan, seperti tidak merokok, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, baik-baik menimbun, dan juga makan dan minuman yang aman, serta hindari penggunaan air secara berlebihan. Dan kegiatan germas yang kelima dan sangat besar pengaruhnya bagi kita adalah, dan termasuk orang-orang sekitar, perlunya unsur edukasi dari berbagai sumber yang dipercaya, info-info tentang kesehatan yang juga kita bisa sebarluaskan sebagai bagian dari perilaku sehat kita. Data hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa orang yang mengeluh sakit itu sebesar 30%, di mana 58% diantaranya yang pergi berobat ke dokter dan sarana pelayanan kesehatan. Sehingga di sini memerlukan pelayanan kesehatan yang bermutu. Sementara 42% sisanya mencari pengobatan secara mandiri di rumah seperti obat warung ataupun dengan cara-cara yang tradisional, walaupun diharapkan tetap rasional dalam pengobatannya. Bagaimana yang 70% sisanya yang tidak sakit atau masih dalam kondisi sehat? Disinilah peran promotif dan preventif yang utama, serta melalui pendekatan keluarga, agar jumlah yang dominan ini tetap sehat dan tidak mudah sakit. Disinilah tugas utama provider seperti institusi kesehatan, BPJS, tenaga kesehatan, dan kader-kader kesehatan lainnya sangat berperan agar yang sehat tidak mudah sakit, selain mengupayakan agar yang sakit dapat kembali sehat dan minim komplikasi. Di sinilah sahabat-sahabat yang sekalian, peran Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu dibudidayakan di berbagai tempat, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, sarana-sarana kesehatan, tempat-tempat umum, termasuk tempat wisata, tempat ibadah, termasuk terminal, stasiun, dan pasar. Diupayakan juga tersedia fasilitas dan sarana untuk kita melakukan kegiatan Germas. Semua pihak dapat berperan dalam mengaktifkan budaya Germas, mulai dari keluarga, pengurus wilayah, hingga pemerintah, termasuk pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi masyarakat, dan juga tentunya LSM. Para akademisi dan dunia pendidikan juga dapat berkontribusi. Pesantren, semua dapat berkontribusi dalam menyehatkan masyarakat di lingkungannya masing-masing. Mari kita aktifkan setiap hari Jumat dan hari Minggu untuk berolahraga, baik secara individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat, termasuk kegiatan Car Free Day di masing-masing wilayah kabupaten kota. Biasakan makan sehari-hari sesuai dengan porsi isi piringku, yaitu di mana masing-masing porsi adalah setengah piring kita isi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, sementara setengah piring sisanya terdiri dari 2/3-nya makanan pokok seperti nasi, jagung, atau umbi-umbian, tergantung wilayah. Sementara sepertiganya adalah lauk pauk, seperti daging, ikan, telur, dan lain-lain, yaitu berupa protein hewani. Porsi isi piringku dikomunikasikan dengan kurangi gula, kurangi garam, dan kurangi lemak. Yang berikutnya adalah terkait dengan kurangi atau henti merokok. Bila perlu, kita sudah bisa memulai untuk menghentikan merokok, karena di samping merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain, apalagi jika di dalam keluarga atau di rumah ada bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Akan lebih baik jika sejak dini tidak merokok. Saat pandemi COVID kemarin, kebiasaan merokok menjadi titik lemah dan rentan untuk terinfeksi dan meninggal karena COVID-19. Kembangkan hobi untuk kesehatan jiwa.
apalagi jika kita menjadi produktif, bermanfaat secara ekonomis, salah satunya dengan berkebun atau bercocok tanam, mengelola sampah menjadi kompos, memelihara hewan piaraan seperti ikan, dan kebiasaan-kebiasaan positif lainnya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Germas hanya menjadi gerakan di Kementerian Kesehatan saja? Atau hanya menjadi gerakan di sektor kesehatan saja? Bahkan hanya suatu gerakan di pemerintah saja? Tentunya akan lebih baik kalau Germas sudah menjadi gerakan dalam masyarakat. Atau mungkinkah jika Germas sudah menjadi gerakan dalam keluarga, tentunya akan sangat bermanfaat sekali. Jika sudah demikian, mungkinkah Germas menjadi suatu gerakan masyarakat yang berkesinambungan untuk hidup sehat dalam jangka panjang, mulai dari keluarga, kemudian masyarakat, pemerintahan, dan juga sektor kesehatan serta Kementerian Kesehatan. Dari gambaran ini, kita tentunya akan lebih mudah menuju Indonesia sehat pada tahun 2030 jika kita mulai dari keluarga sebagai kelompok terkecil, kemudian kelurahan hingga kecamatan sehat, dan juga dapat menggapai capaian minimal menuju kabupaten dan kota sehat. Sahabat-sahabat Ian sekalian, materi Germas selanjutnya nanti akan berdasarkan tempat pelaksanaannya, mulai dari rumah tangga, sekolah, kampus, tempat kerja, tempat umum, pondok pesantren, bagaimana Germas di perkotaan, bagaimana Germas di pedesaan. Juga subjek-subjek yang dapat melakukannya, mulai dari kader, pramuka, pecinta alam, karang taruna, serta remaja masjid. Rekan-rekan sahabat Tian 88 sekalian, mari sejenak saya bacakan sebuah puisi dengan judul Hasrat untuk Berubah. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, ku dapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasil ketika usiaku semakin senja. Dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku. Orang-orang yang paling dekat denganku. Tetapi celakanya mereka pun tidak mau diubah. Dan kini, sementara aku berbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba aku sadari, andaikan yang pertama-tama kubah adalah diriku, maka dengan menjadikanku sebagai teladan, mungkin akan bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku pun mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia. Demikian sahabat-sahabat Ian sekalian, paparan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan untuk klik like, subscribe, berikan komen, serta share jika sahabat-sahabat anggap bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Sekali lagi saya sampaikan, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sahabat, nantikan materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.